Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu, kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan yang kali ini kita akan bahas yaitu tentang kenaikan titik didih atau delta TB dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kita akan membahas sifat koligatif larutan. Kemarin sudah penurunan tekanan uap, terus kita juga udah bahas tentang penurunan titik buku. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah tentang kenaikan titik didih, ya, atau delta TB. Oke, di sini Ibu ada gambar, coba perhatikan ya. Di sini kalian biasanya masak mie kan, mungkin sering banget nih masak mie. Biasanya kalian masak mie itu apakah mie-nya itu berbarengan dengan air sama-sama dimasukin lalu dinyalakan api gitu ya, sebelum air mendidih gitu. Jadi sama-sama dimasukkan mie-nya sama airnya ke dalam panci, atau kalian itu tim yang masak mie itu dididihkan dulu airnya baru dimasukkan mie-nya. Kalian kira-kira tim yang mana? Nah, oke, itu akan berbeda ya kalau kalian memasukkan mie berbarengan dengan air, itu akan berbeda hasilnya dengan kalian menunggu air mendidih lalu dimasukkan mie-nya. Yang mana kira-kira yang lebih cepat? Ya, kalau kalian perhatikan atau kalian mau coba gitu ya, yang lebih cepat itu ternyata bukanlah mie yang bersamaan dengan air yang dimasukkan gitu, kemudian dinyalakan apinya, tidak. Namun yang sebenarnya lebih cepat adalah menunggu airnya mendidih baru dimasukkan mie-nya. Itu akan lebih cepat, mie-nya akan matang. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, kan kita bahas kali ini, yaitu ini berkaitan tentang kenaikan titik didih ya. Oke, di sini ada diagram PT. Sebenarnya Ibu sudah jelaskan berkali-kali di awal pembahasan tentang sifat koligatif larutan, namun kita akan bahas lagi supaya kita makin ingat gitu ya. Di sini kan kita membahas tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu sendiri adalah fenomena bahwa titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan. Yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Intinya, kenaikan titik didih itu, jadi pelarut murni ketika ditambahkan zat larut ya, itu akan mengalami titik didihnya itu akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan pelarut murninya. Itu namanya kenaikan titik didih ya. Jadi ketika adanya zat larut itu akan titik didihnya akan mengalami kenaikan, makanya disebut sebagai kenaikan titik didih. Titik didih sendiri itu adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan di sekitar dari dan zat cair berubah menjadi suatu uap ya. Titik didih itu ya perubahan fasa gitu ya, dari cair menjadi gas gitu ya, atau menjadi uap seperti itu. Kalau kita lihat di sini di diagram PT ya. Oke, delta TB tadi kan kenaikan titik didih itu berarti delta TB. Yang sebelah sini ya. Yang ungu ini adalah pelarut murni, misalnya di sini adalah air, kemudian yang hijau ini larutan. Kalau kita lihat, kalau air saja itu titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Titik didih pelarut H2O itu air ya, 100 derajat Celcius. Namun ketika air tersebut ditambahkan zat larut atau sudah membentuk suatu larutan gitu kan, membentuk suatu larutan, ditambahkan zat larut itu tadi, itu lihat yang hijau ini, dia akan naik suhunya. Tadinya 100 derajat Celcius dia ke sini ya, lebih dari 100 derajat Celcius ini ya, lebih dari 100 derajat Celcius suhunya ya, lebih dari 100 derajat Celcius. Ini titik didih larutan. Artinya ketika ada zat yang ditambahkan ke dalam suatu pelarut murni itu akan mengalami yang namanya kenaikan titik didih ya, lebih dari 100 derajat Celcius tadi. Itu ya. Kalau kita lihat dari diagram PT-nya ini. Oke, di sini Ibu ada ilustrasi ya. Yang ini adalah pelarut murni, yang ini adalah larutan. Ini kita akan lihat perbedaannya ya. Di sini pelarut murni misalnya di sini adalah air, larutan, di sini larutan misalnya larutan gula gitu ya. Di sini udah ditambahkan gula ke dalam air tersebut. Kalau kita lihat pelarut murni air itu, tadi air itu
ini TB ya, B itu artinya boil ya. Jadi boil itu artinya didih, artinya titik didih ya. TB 0 itu berarti titik didih pelarut murni, yaitu air. Yaitu air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Kalau kita lihat ini molekul-molekul air berubah dari fase cair menjadi gas ya. Ini kalau kita bandingkan dengan larutan atau air yang sudah ditambahkan zat larut berupa gula, di sini ada molekul-molekul gula yang menghalangi molekul air untuk menguap ya, atau untuk mendidih seperti itu. Artinya apa? Ketika ada yang menghalangi seperti ini, artinya ketika untuk mendidih air itu butuh energi yang lebih besar lagi, artinya lebih membutuhkan energi panas yang lebih besar lagi, atau panas yang lebih lama lagi seperti itu, untuk akhirnya air itu bisa mendidih. Jadi penambahan zat terlarut dalam penambahan zat larut akan menghalangi air untuk penambahan zat larut akan menghalangi air untuk mengalami proses mendidih ya. Jadi tadi zat larut yang tadi itu akan menghalangi air untuk proses mendidih. Artinya apa? Akan mengalami kenaikan titik didih. Karena apa? Karena butuh energi yang lebih besar lagi. Artinya kan titik didihnya akan naik gitu. Makanya larutan itu nanti TBL ini artinya titik didih larutan ya, yang sudah ada zat larutnya itu akan lebih dari 100 derajat Celcius, artinya kan mengalami kenaikan. Maka bisa dirumuskan delta TB itu berarti si ini kan mengalami kenaikan, maka TFL ini dikurangi dengan TF0 gitu ya. Atau bisa TFL itu adalah TF0 ditambah delta TB, sama aja, tinggal rumusnya itu bisa dibolak-balik ya. Jadi delta TB sendiri itu adalah kenaikan. Jadi kalau ada delta itu, nah karena ini titik didih, maka mengalami kenaikan. Maka di sini ini kenaikan. TBL ini tuh sama aja, TBL ya, sama aja TBL ya. Artinya itu titik didih larutan. TB pelarut atau TB0. TB0 itu titik didih pelarut, yaitu berupa air tadi ya. Kalau larutan sudah ada zat larut yang dicampurkan gitu. Jadi pada kasusnya tadi yang masak mie tadi, kenapa ketika airnya mendidih baru dimasukkan mie itu akan lebih cepat? Karena kalau misalnya berbarengan itu artinya kan ada zat larut si mie-nya itu yang masuk ke dalam air, maka akan butuh panas yang lebih lama untuk mendidih, maka mematangkan mie-nya juga akan lebih lama dibandingkan dengan mendidih dulu baru dimasukkan air gitu ya. Itu kaitannya. Oke, kita ke rumus bagaimana menghitungnya. Kita kaitkan dengan larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi ya sama seperti yang kemarin, KB itu berkaitan dengan molalitas ya. Delta TB itu berkaitan dengan molalitas ya. Nah, jadi konsentrasi yang dipakai nanti adalah molalitas sama dengan penurunan titik beku. Oke, kita bedakan non elektrolit sama non elektrolit, apa bedanya? Sebenarnya bedanya kan di sini ya, ada I-nya, ada faktor Van Hoff-nya. Kalau non elektrolit itu tidak ada I-nya, maka bisa dirumuskan delta TB itu sama dengan KB dikali M. Ya, kenaikan titik didih itu adalah KB dikali M. KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih larutan. Ya, ini tetapan, biasanya sudah ada di soal. Dikali M, M itu adalah kemolalan, molalitas ya. Atau bisa kita jabarkan delta TB itu adalah sama dengan KB, M itu kan gram per mr dikali 1000 per P. G itu adalah massa zat larut ya, dibagi mr-nya ya, terus dikali 1000 dibagi P. P-nya itu adalah massa pelarut si airnya itu nanti. Kemudian kalau elektrolit bedanya di sini I, ada I-nya ya, berarti kalau dijabarkan delta TF sama kalau bisa dijabarkan itu delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per P, sama ya kayak yang ini, tapi bedanya di sini ada dikali I gitu. Ini sama aja sebenarnya sama rumus yang penurunan titik beku ya, hampir sama lah. Karena berkaitan dengan konsentrasinya itu molalitas. Oke, di sini ada tabel beberapa titik didih dari beberapa pelarut ya. Tadi air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Beda dengan aseton ya. Aseton itu biasa yang buat kutek gitu loh, yang buat kalau menghapus kutek itu namanya aseton. Dia akan lebih mudah menguap. Kalau kalian nggak tutup tuh aseton yang buat kutek itu, yang biasa kita buat kutek ya, kalian nggak tutup tuh lama-kelamaan dia akan lebih cepat menguap. Nanti kalau kalian misalnya ketika terakhir pakai misalnya masih di banyak gitu, ketika kalian biarkan gak ditutup tuh akan lama-lama menguap, akan sedikit berkurang, padahal nggak dipakai, itu artinya dia menguap, lebih cepat menguap. Etanol juga ya, ini termasuk jenis alkohol dan juga lebih mudah menguap karena titik didihnya itu 78,5
derajat Celcius, lebih rendah dari air gitu. Benzena, etil eter ini 34,6 derajat Celcius, asam asetat 118,3 Celcius, kloroform 61,2 derajat Celcius. Itulah beberapa data dari titik didih pelarut ya. Terus di KB-nya juga ini beda-beda. Kalau air itu 0,52, kalau aseton 1,72, kalau etanol 1,2, kalau benzena 2,52, kalau etil eter 2,11, asam asetat 3,07, kloroform itu 3,63, berbeda ya gitu. Oke, ini sama-sama hal yang kemarin, berarti perlu diingat bahwa larutan itu adalah larutan non-elektrolit dan elektrolit. Jadi harus diingat ini non-elektrolit apa aja, elektrolit kuat apa aja, ini anggota apa senyawanya, elektrolit lemah itu senyawanya apa aja. Itu perlu diingat karena nanti kalau larutan elektrolit kan ada I-nya, kalau elektrolit kuat itu I-nya sama dengan N, tapi kalau elektrolit lemah kan nanti I-nya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Itu ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Di sini Bu punya contoh soal. Ini merupakan contoh soal dari kenaikan titik didih pada larutan elektrolit. Kita baca dulu soalnya. Larutan 45 gram FeOH 2 kali. Nah, FeOH 2 kali ini berarti apa nih? Dia kan basa. Tapi basanya basa lemah, maka dia termasuknya elektrolit lemah gitu kan. Ya, kita baca lagi, larutan 45 gram FeOH 2 kali dalam 200 gram air. Berarti kan ini pelarutnya ya. Ya, pelarutnya air, hanya terionisasi. Berarti ini apanya? Ini alfanya. Alfanya 50%. Jika Jika tetapan kenaikan titik didih molal atau KB-nya airnya itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal, kemudian ARFE-nya 52, O-nya 11, dan H-nya 1, besarnya kenaikan titik didih larutan yang terbentuk. Lihat di sini. Di sini ada kata-kata kenaikan ya. Ingat, kalau ada kenaikan penurunan ya, itu apa? Ada deltanya. Berarti ini kan yang ditanyakan delta apa? Delta TB, karena kenaikan titik didih ya. Larutan yang terbentuk adalah, mari kita jawab. Rumusnya apa delta TB itu kan tadi? Delta TB karena ini larutan elektrolit ya, tapi elektrolit lemah, berarti ada I-nya, maka kita rumuskan delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, gitu kan? Oke, kita jabarkan KB sama dengan M-nya itu kan gram per mR dikali 1000 per P dikali I, gitu kan? KB-nya tadi udah ada, berapa nilainya? 0,52. Masanya, ini masanya zat larut, jangan salah ya. Kalau ini pelarut, air itu kan pelarut, berarti ini masanya air, berarti ini pelarutnya. Itu yang P, tapi kalau yang ini ya ini nih. Masanya gram itu zat larut itu yang ini 45 gram dikali dibagi mR. Oh, mR-nya belum ada nih. Maka kita cari dulu mR-nya gitu kan. mR-nya berapa? mR-nya itu kan senyawanya FeOH, berarti Fe ada atom Fe, ada atom O, ada H. Fe-nya 1, O-nya ada berapa nih? Karena dalam kurung ini kan berarti 2 kali 1 kan 0. 2 kali 1 kan 2, berarti O-nya ada 2. H-nya juga ada 2, berarti 1 kali air Fe ditambah 2 kali air O dan ditambah 2 kali air H. Berarti ini 1 dikali 56 Fe. Dari mana 56? Dari sini, air Fe-nya 56. Terus 2 dikali air O. Nah, ini O-nya berapa? 16. 2 dikali 1. Air H-nya itu kan 1. Di total, di jumlah itu hasilnya 90 ya. Maka taruh di sini 90. Nah, dikali 1000 dibagi P. P-nya ini ya, air tadi pelarutnya 200 gram. Kemudian, ini belum dimasukkan ya. Kemudian kita cari I ya. Kita cari I. Nah, ini belum dimasukkan nih. I di sini, I ya. Kita cari I dulu. Karena dia merupakan elektrolit lemah, maka I-nya itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ya, berarti N itu kan jumlah ion, maka kita ionisasikan dulu nih FeOH 2 kali. FeOH 2 kali kan ionisasinya ini pindahkan ke atas nih duanya. Jadi Fe2+, terus OH-nya ada 2 kan. OH itu kan min, berarti 2 OH min. Ini 1 ion Fe2+ dan 2 ion OH min, berarti 1 tambah 2. N-nya ada 3. Maka masukkan ke sini N-nya 3. Maka 1 ditambah 3 dikurangi 1 dikali alfa. Tadi alfanya kan 50%. 50% itu kan artinya 50 per 100 ya. 50 dibagi 100 itu kan 0,5. Maka dikali 0,5 dihasilkan, dijumlah itu hasilnya 2. Maka di sini ya kita kalikan 2. Ini lupa di ini.
Tapi hasilnya benar kok. Ini Ibu lupa menulisnya. Nah, maka udah dihitung, ini kan bisa dicoret nih, 10 bagi 25, ini bisa dicoret gitu kan, dihitung, dapatilah hasil kenaikan titik didih larutan ini adalah 2,60 derajat 6 derajat Celcius. Jadi dia mengalami sekitar kenaikannya itu sekitar 2,6 derajat Celcius ya gitu. Bisa ya, gampang ya. Jadi perlu diketahui dulu larutannya itu larutan apa, elektrolit kah, non elektrolit kah. Kalau non elektrolit kan tidak ada I-nya, kalau elektrolit kan ada I-nya gitu ya. Oke, di sini Ibu punya contoh lain. Di sini contohnya itu larutannya larutan non elektrolit ya. Oke, jika ke dalam 600 gram air ditambahkan 18 gram urea CONH2 2 kali. Nah, urea itu kan apa? Urea itu adalah larutan elektrolit yang kemarin, yang tadi, yang sebelumnya kalian bisa lihat di sini ya. Nih yang tadi Bu jelaskan urea. Nah, urea di sini kan mana? Non elektrolit nih, CONH2 2 kali. Nah, itu non elektrolit, tidak ada I-nya. Oke, baca lagi. Jika ke dalam 600 gram air ditambahkan 18 urea. Tadi urea itu adalah non elektrolit ya. Berarti tidak ada E-nya, tidak ada I-nya gitu kan. Sehingga tadi apa? Sehingga akan terbentuk larutan yang mendidih pada suhu. Nah, berarti kan larutan yang mendidih pada suhu berarti apa? TBL ya, larutan, titik didihnya larutan gitu. Bukan, kalau tidak ada kenaikan di sini berarti bukan delta yang ditanyakan. Kok ini kan larutan akan mendidih, berarti itu ditanyakan adalah TBL gitu ya. Beda ya, kalau ada kenaikan atau penurunan itu ada deltanya, tapi kalau nggak ada itu berarti titik didih larutan atau titik didih pelaut murni. Tapi titik didih pelaut murni mah biasanya kita harusnya udah tahu gitu ya. Kalau yang dipakai air berarti titik didihnya air itu 1 derajat Celcius, yang tabel yang sebelumnya Ibu berikan. Oke, lanjut di sini KB air diketahui KB airnya 0,52 derajat Celcius per molal, air C-nya 12, O-nya 16, N-nya 14, H-nya 1. Oke. Rumusnya itu kan delta TB tadi apa? Karena dia lautan non elektrolit maka sama dengan KB dikali M, tidak dikali I ya, karena lautan non elektrolit. Kita jabarkan KB sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Oke, KB-nya tadi udah ada nih 0,52 gramnya. Nah, ini kan yang urea, kalau ini mah punyanya air ya. Itu 18 dibagi, nah ini belum ada nih MR-nya urea. Urea itu CONH2 2 kali. Maka ini kan ada atom C, O, terus ada N, ada H, ada 4 atom ya. C-nya ada 1, maka 1 kali air C ditambah O-nya ada 1, 1 kali air O, N-nya ada 2 nih. 2 kali air N dan H-nya ada 4, 2 kali 2 4 ya. Ada 4, berarti 1 dikali 12 ditambah 1 dikali 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1 didapati hasil 60. Maka di sini tulis 60. Berarti dikali 1000 dibagi P, P-nya berapa? 600 gram kali dibagi 600. Dihitung didapatkan kenaikan titik didihnya itu 0,26 derajat Celcius. Namun kan di sini yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Rumus dasarnya kan tadi delta TB sama dengan TBL dikurangi TB0. Maka kalau kita cari ini kan tinggal dibalik ya. Berarti kan ini pindah ruas nih TB0-nya. Berarti delta TB ditambah, kalau pindah ruas kan ini dari yang negatif jadi positif, ditambah TB0. Maka delta TB-nya tadi udah didapat nih 0,26. Oke, ditambah 100. TB0 dari mana? Di sini nggak ada datanya ya, tapi kan kita tahu bahwa ini adalah air. Pelarut air itu tadi berapa titik didihnya? Yaitu 100 derajat Celcius. Ya sudah, tinggal ditambahkan kenaikan titik didihnya 0,26 didapati hasil 100,26 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan tersebut yaitu 100,26 derajat Celcius ya. Oke, itulah tadi mengenai perhitungan tentang kenaikan titik didih. Kalian jika masih kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa tanyakan di Google Classroom, atau kalian bisa tanyakan langsung ke WhatsApp Ibu. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.